Gimana sih awal mula hubungan mereka itu? Kok bisa ya orang sebaik Yovita ini bertemu dengan Taufik Hidayat yang kalian tahu sendiri kan? Taufik kerap mengamuk dan membanting barang yang ada di rumahnya. Yovita itu ia dibikin buta dulu terlebih dahulu teman-teman. Korban diancam tidak boleh nangis atau berteriak. Jika bersuara, Taufik akan melipat gandakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng semuanya, kembali lagi dengan saya Den Mamdu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengungkap kronologi lengkap yang memang akhir-akhir ini jagat maya itu tengah digemparkan oleh kisah pilu seorang perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung yang bernama Yovita Tri Rezeki dan kekasihnya yang bernama Taufik Hidayat. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa mereka dan mengapa bisa segeger ini? Simak videonya. Oke teman-teman, kita akan awali dimulai dari latar belakang ya. Sebelum kejadian semua ini terjadi, kita akan cari tahu dulu yang pertama, siapa sih Yovita ini dan bagaimana sosok kepribadiannya. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, teman-teman, Yovita Tri Rezeki ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan menjadi kebanggaan keluarganya loh. Ia disebut sebagai bahkan tulang punggung keluarga yang selama ini sangat-sangat membantu ekonomian keluarganya. Nah, bahkan berkat kerja kerasnya, teman-teman, Yovita juga berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Luar biasa bukan? Oke. Terdengarnya orang sangat gigih gitu ya, ulet banget gitu orangnya, luar biasa. Nah, kemudian tidak ada yang mengira kehidupan perempuan yang dikenal mandiri itu akan berubah drastis setelah menjalani hubungan sok pria yang dikenal dengan Taufik Hidayat. Gimana sih awal mula hubungan mereka itu? Kok bisa ya orang sebaik Yovita ini bertemu dengan Taufik Hidayat yang kalian tahu sendiri kan? Oke, kita akan masuk ke segmen hubungan asmara Yovita dan Taufik. Gini teman-teman, menurut keterangan dari keluarganya, Yovita itu pertama kali berkenalan dengan Taufik pada tahun 2023 teman-teman. Lumayan sih, udah hampir 3 tahunan berarti ya sampai sekarang. Nah, saat menghadiri konser musik di Bandung katanya. Dari perkenalan tersebut, keduanya mulai menjalin hubungan asmara yang berkembang cukup cepat. Lama setelah menjalin hubungan, kehadirannya diterima dengan baik karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan sih yang terlihat saat itu. Keluarga menganggap hubungan mereka berjalan normal, tidak seorang pun mengira bahwa hubungan kelak tersebut menjadi awal dari peristiwa tragis yang menimpa Yovita ini. Hubungan Yovita dan ia asal Nagrek tersebut awalnya berjalan normal. Pelaku bahkan sempat loh berkunjung ke rumahnya korban dan memperkenalkan diri nih dengan nama samaran Yuda. Artinya Yu bermuka dua. Nah, petaka mulai membayangi ketika Yovita itu dipindahkan tugas oleh perusahaannya dari Ranca Ekek ke Pasteur setelah momentum Idul Fitri tahun 2024. Nah, seiring berjalannya waktu juga, Taufik mulai menampilkan nih pose dan tabiat intimidatif ke Yovita. Ngeri nih kayaknya. Perubahan sikap Yovita beberapa waktu setelah menjalin hubungan dengan Taufik ini, keluarga pun mulai merasakan adanya perubahan dari diri Yovita yang sebelumnya rutin pulang ke rumah teman-teman dan berkomunikasi nih dengan keluarganya mulai jarang berkabar nih akhir-akhir ini. Frekuensi kepulangannya semakin berkurang, telepon dan pesan dari keluarga juga tidak selalu mendapatkan respon ataupun balasan teman-teman. Agak aneh nih. Awalnya keluarga mengira perubahan tersebut terjadi karena kesibukan kerjanya karena emang tadi Yovita dipindahkan ke tempat barunya. Namun kekhawatiran mulai muncul ketika keluarga mengetahui bahwa Yovita sudah tidak lagi bekerja. Dan saat itulah keberadaannya semakin sulit diketahui hingga akhirnya benar-benar hilang kontak teman-teman. Ditambah itu, tak tahunya teman-teman, si Taufik ini melarang Yovita berinteraksi dengan atasan tempat bekerjanya kala itu, hingga akhirnya korban pun terpaksa keluar dari pekerjaannya. Demi menutupi aksinya ini, pelaku secara sepihak mengirimkan surat pengunduran diri atas nama Yovita tanpa ketahuan
korban. Untuk memutuskan pantauan keluarganya nih, siasat si Taufik ini teman-teman, Yovita itu dipaksa mengaku akan dimutasi ke Majalengka. Aduh, udah pindah lagi. Memasuki bulan kelima sejak mutasi palsu tersebut, Yovita benar-benar hilang kabar, lost blast teman-teman. Keluarga yang merasa curiga, sangat-sangat curiga, sempat mencoba mencari ke kosan korban di Pasteur kala itu. Namun kamar sudah kosong dan pakaian-pakaiannya raib selama berbulan-bulan. Ponsel Yovita pun dikuasai oleh Taufik teman-teman, mengirimkan pesan palsu guna mengelabui orang tua Yovita. Nah, biar makin penasaran, tadi kan udah diceritain tuh latar belakangnya si Yovita kayak gimana. Sekarang kita akan cari tahu sifat asli Taufik tuh kayak gimana sih dia orangnya, kok bisa-bisanya tuh dia. Nah, sejumlah fakta baru mengenal latar belakang dan karakter Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya Yovita, kini terungkap teman-teman. Informasi ini muncul dari pengakuan mantan istri serta ayah kandungnya. Menurut penuturan dari mantan istri si Taufik ini yang bernama Susi, hubungan keduanya berjalan sangat cepat. Mereka hanya berkenalan dan menjalin kasih itu selama 2 bulan. Kemudian memutuskan untuk menikah di tahun 2015. Namun bahtera rumah tangga itu tidak berlangsung lama teman-teman. Entah si Susi ini kaget lihat kelakuan si Taufik kayak Dajjal. Hanya bertahan 2 minggu saja teman-teman. Pacaran gak lama, cuma 2 bulan. Lalu menikah pada tahun 2015, gak lama juga, hanya 2 minggu. Ujar Susi menjawab pertanyaan dari Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Susi pun menceritakan bahwa Taufik meninggalkan saat dirinya sedang mengandung anak pertama mereka. Dan itu pun bukan tanpa jejak. Taufik diketahui membawa serta seluruh mahar pernikahan berupa emas seberat 10 gram beserta cincin tunangan yang diserahkan saat acara pernikahan kala itu. Ini memang selama waktu singkat tinggal satu atap, Susi mulai merasakan sifat asli mantan suaminya ini. Ia menggambarkan Taufik sebagai sosok yang sangat mencemburu, terlalu protektif, serta memiliki emosi yang mudah meledak. Keinginannya tidak dituruti teman-teman. Taufik kerap mengamuk dan membanting barang yang ada di rumahnya ketika keinginannya itu tidak dituruti teman-teman. Dari pernikahan yang berlangsung 2 minggu itu membuahkan seorang anak yang kini telah berusia 10 tahun katanya. Susi menuturkan bahwa selama belasan tahun Taufik hampir tidak pernah tuh memberikan nafkah sedikit pun, apalagi menjenguk atau sekedar menanyakan kabar anaknya. Nah, gimana, assalamualaikum, sehat? Nah, gimana anakku? Gimana perkembangannya sekarang? Gitu kek minimal. Pengakuan serupa pun lebih mendalam datang itu dari ayahnya sendiri teman-teman, yang dipanggil sebagai Bapak Tata. Ia mengkonfirmasi bahwa sifat temperamentalnya ini sudah terlihat sejak masih kecil teman-teman. Seiring bertambahnya usia, sifat tersebut tidak membaik, justru semakin parah dan disertai kebiasaan buruk lainnya. Menurut ayahnya ini, saat beranjak dewasa, Taufik diketahui pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Kan ia juga pernah terjerat kasus hukum dan menjalani hukuman penjara selama sekitar 1,5 tahunan lah. Kasus tersebut berawal dari dugaan penganiayaan terhadap orang lain serta penggelapan sepeda motor milik orang lain juga. Berarti dia tuh udah ahli baku hantam teman-teman dari dulu. Yang paling menyedihkan juga, Tata mengaku dirinya pernah menjadi sasaran empuk dari anak kandungnya sendiri. Ia menceritakan peristiwa pahit saat dipukul oleh Taufik menggunakan sepotong kayu hingga terluka di area kepalanya. Dipukulin saya di kepala, dipukuli pakai kayu, ujar Bapak Tata dengan suara bergetar saat bercerita kepada Kang Deddy Mulyadi. Itu udah ya teman-teman latar belakang dari si Taufik itu. Kemudian gini teman-teman, gimana sih awal mula kekerasan yang menimpa pada Yovita ini? Yovita itu ia dibikin buta dulu terlebih dahulu teman-teman, sejak awal, agar ia tidak bisa kabur kemana-mana. Tindakan memang paling biadab yang dilakukan Taufik terjadi pada masa awal penyekapan. Kemudian baru menjalin hubungan sekitar seminggu hingga 1 bulan lah, pelaku secara sengaja merusak mata Yovita teman-teman melalui pukulan keras. Nanti bisa lihat di videonya pengakuan dari Taufik itu kan ya.
Kemudian hingga mengalami infeksi yang lumayan parah itu teman-teman, hingga kehilangan fungsi penglihatannya. Awal-awal ketemu dia itu baik-baik aja teman-teman, cuma setelah kurang lebih 1 minggu atau 1 bulanan lah, mata saya jadi rusak selama 2 tahun, gak bisa keluar kosan karena sudah gak bisa lihat, kata Yovita itu. Akibat kebutaan inilah yang membuat Yovita sama sekali tidak berdaya dan tidak mungkin melarikan diri dari kamar kos tempatnya ia dikurung teman-teman. 3 tahun tuh Yovita digimanain aja sih teman-teman oleh si Taufik ini. Jadi selama 3 tahun disekap dalam kegelapan, Yovita dijadikan sasaran kekerasan oleh Taufik teman-teman. Korban kerap dihantam pada bagian telinga, dipukuli hingga gigi rontok, hidungnya bengkok, dan kaki serta lutut. Aduh, mohon maaf. Tidak sampai di situ aja, korban juga dipaksa untuk membuat tato katanya. Emang udah gila nih Taufik. Selama penyekapan, perlakuan yang diterima Yovita sangat jauh dari kata kemanusiaan. Korban diancam tidak boleh nangis atau berteriak. Jika bersuara, Taufik akan melipat gandakannya. Karena keterbatasan fisiknya yang tidak bisa dilihat, Yovita terpaksa menghabiskan waktunya untuk tidur di kamar mandi. Makan diberi 1 kali sehari. Untuk keperluan buang air, korban dipaksa menggunakan popok dewasa yang dibelikan oleh pelaku. Tak hanya dibayangkan secara fisik, Yovita juga mengalami pemerasan ekonomi teman-teman. Sepeda motornya, telepon genggamnya, seluruh gaji hingga tunjangan BPJS ketenagakerjaan milik korban itu dirampas habis-habisan teman-teman. Untuk apa? Untuk poya-poya, rokok, kemudian minuman keras. Harganya kemana aja selama 3 tahun? Nah, jadi gini teman-teman, pihak keluarga itu sempat mencoba memviralkan kehilangan Yovita di media sosial ini. Mengetahui akan hal itu, Taufik justru malah mendesak Yovita menghubungi keluarganya sambil marah-marah loh, agar unggahan tersebut diturunkan. Nahas, upaya keluarga mencari keadilan justru direspon pelaku dengan cerminan yang jauh lebih brutal di dalam kosan. Pelaku juga balik mengancam tidak akan memulangkan Yovita jika keluarga nekat melaporkan ke polisi. Ini kemana nalarnya ini? Peramatan dan proses hukum berjalan, penderitaan panjang Yovita akhirnya berakhir setelah pemilik dan penjaga kosan itu menaruh curiga melihat kondisi kepala korban yang terus-menerus mengeluarkan cairan infeksi parah. Yovita pun dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan perawatan intensif. Jadi teman-teman sekalian, pesan moral yang terkandung dalam konten ini, tolong bagi siapa saja para calon pasangan yang hendak membangun rumah tangga, untuk benar-benar di cross check, buka-bukaan satu dan yang lainnya, bahkan libatkan keluarga dari pihaknya satu dan pihak yang lainnya. Tolong ini, agar tidak terulang kembali kejahatan yang sangat biadab ini. Sekian dari saya, bermanfaat, jangan lupa follow. See you next time.